kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu saja tanpa perubahan berarti? Rutinitas terasa seperti putaran tanpa ujung. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu tidur, dan keesokan harinya mengulang hal yang sama. Kadang kita berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu sadar ternyata tidak banyak yang berkembang. Mimpi yang dulu kita pikir akan segera terwujud masih tertahan di kepala. Kebiasaan buruk yang ingin kita tinggalkan masih ada, dan kita merasa waktu berjalan lebih cepat daripada langkah kita. Padahal, menjadi pribadi yang lebih baik tidak selalu berarti membuat lompatan besar atau menunggu momen ajaib yang mengubah segalanya. Lebih sering, perubahan sejati justru terjadi lewat langkah-langkah kecil yang konsisten, kebiasaan yang dibentuk dengan sabar, dan pola pikir yang dilatih setiap hari. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus memahami hal ini berabad-abad lalu. Mereka percaya bahwa kemajuan sejati datang bukan dari menguasai dunia, melainkan dari menguasai diri sendiri, mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita. Mereka mengajarkan bahwa setiap hari adalah halaman kosong yang bisa kita isi dengan belajar, berbuat baik, memperbaiki kesalahan, dan hidup dengan tujuan. Yang kamu butuhkan bukan keajaiban, tapi arah yang jelas dan keberanian untuk memulai, sekecil apapun langkah itu. Karena jika kamu mau, hari ini bisa jadi titik awal perubahan yang selama ini kamu cari. Pertama, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Salah satu pelajaran inti dalam stoikisme adalah membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, "Beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa tidak." Meski terdengar sederhana, memahami garis pembatas ini bisa menjadi salah satu keterampilan mental paling kuat yang pernah kamu miliki. Masalahnya, kita sering terjebak menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepenuhnya di luar jangkauan kita. Pendapat orang lain tentang kita, kondisi ekonomi global, cuaca yang mengacaukan rencana, atau hasil akhir dari sebuah upaya yang sudah kita lakukan. Akibatnya, kita bukan hanya kelelahan, tapi juga frustrasi karena merasa tidak pernah punya kendali penuh atas hidup. Padahal, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati justru lahir ketika kita memusatkan perhatian pada apa yang memang bisa kita atur. Pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita hari ini. Dengan mengalihkan fokus ke lingkup kendali kita sendiri, kita membebaskan diri dari beban mental yang tidak perlu. Misalnya, daripada mengeluh karena rekan kerja tidak kooperatif, kamu bisa memilih untuk tetap menjaga profesionalisme, menyelesaikan tugas dengan standar terbaikmu, dan memastikan komunikasi tetap jelas. Atau ketika cuaca buruk membatalkan acara penting, alih-alih marah sepanjang hari, kamu menggunakannya sebagai kesempatan untuk beristirahat atau mengerjakan hal lain yang sebelumnya tertunda. Ketika kamu membiasakan diri untuk memilah hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, hidup menjadi terasa lebih ringan. Energi yang biasanya terbuang untuk rasa kesal atau cemas bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang benar-benar membawa perubahan positif. Seperti yang diyakini para stoik, mengendalikan diri sendiri jauh lebih berharga daripada mencoba mengendalikan dunia. Kedua, jadikan hambatan sebagai latihan karakter. Marcus Aurelius pernah menulis, "Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri."
Kalimat ini bukan hanya puitis, tapi juga menjadi salah satu fondasi pemikiran Stoikisme. Dalam pandangan Stoik, hambatan bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan undangan untuk berkembang. Setiap kesulitan membawa potensi tersembunyi untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan bijak. Masalahnya, sebagian besar orang cenderung melihat rintangan sebagai bencana atau kemunduran. Padahal, justru disitulah kesempatan untuk melatih keteguhan hati. Sama seperti otot yang menjadi lebih kuat ketika dilatih dengan beban berat, karakter kita juga terbentuk melalui tekanan hidup. Jika kita mulai memandang hambatan sebagai pelatih pribadi, maka rasa frustrasi bisa berubah menjadi rasa penasaran. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Misalnya, saat proyek yang sudah kamu kerjakan berbulan-bulan tiba-tiba dibatalkan oleh klien, reaksi spontan mungkin adalah marah atau kecewa. Tapi, dengan pola pikir Stoik, kamu bisa memilih untuk membedah penyebabnya, memahami apa yang bisa diperbaiki, dan menggunakannya sebagai modal agar proyek berikutnya lebih kuat. Atau, ketika target penjualan tidak tercapai meski sudah bekerja keras, alih-alih menyalahkan kondisi pasar, kamu bisa melihatnya sebagai momen untuk mengasah kreativitas strategi dan memperluas jaringan. Hambatan adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Kita tidak selalu bisa memilih jalannya, tapi kita selalu bisa memilih cara berjalan. Dan disitulah letak latihan karakter yang sesungguhnya, bukan saat segalanya lancar, tapi ketika jalan terjal memaksa kita untuk menjadi lebih tangguh. Ketiga, perbaiki diri bukan untuk mengalahkan orang lain. Dalam pandangan Stoikisme, kompetisi yang paling sehat adalah dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Seneca pernah menulis, "Dia yang terus memperbaiki dirinya setiap hari telah mencapai banyak hal." Kutipan ini menekankan bahwa ukuran keberhasilan sejati terletak pada perkembangan pribadi, bukan pada seberapa jauh kita meninggalkan orang lain di belakang. Masalahnya, kita hidup di era di mana membandingkan diri dengan orang lain terasa hampir otomatis. Media sosial, berita kesuksesan, dan pencapaian teman sering membuat kita merasa tertinggal. Namun, para filsuf Stoik mengingatkan bahwa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing dengan ritme dan tantangan yang berbeda. Membandingkan perjalanan kita dengan orang lain hanya akan menguras energi dan menambah rasa cemas. Ketika fokus bergeser dari mengalahkan orang lain ke perbaiki diri, kita menemukan ruang untuk tumbuh tanpa tekanan yang tidak perlu. Kita bisa lebih jujur menilai kekuatan dan kelemahan sendiri, lalu membuat langkah-langkah kecil untuk berkembang. Misalnya, kamu tidak lagi iri pada teman yang karirnya melesat, karena kamu tahu bahwa perjalananmu unik. Kamu memilih untuk mengasah keterampilan yang relevan dengan tujuanmu sendiri, mengukur kemajuan dari apa yang telah kamu pelajari dan capai dibanding kemarin. Contoh lain, jika dulu kamu terobsesi menjadi lebih baik dari rekan kerja, kini kamu lebih fokus mempelajari teknik baru, meningkatkan produktivitas, atau memperbaiki hubungan profesional. Perubahan fokus ini tidak hanya membuatmu lebih tenang, tapi juga lebih konsisten, karena motivasi datang dari dalam, bukan dari tekanan luar. Dengan demikian, perbaikan diri yang sejati bukanlah soal siapa yang menang, tetapi siapa yang terus berkembang. Itulah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Yang kelima, renungkan hidup setiap hari. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik yang paling terkenal, memiliki kebiasaan yang sederhana namun sangat kuat.
Ia menulis catatan pribadi setiap malam untuk mengevaluasi pikirannya, tindakannya, dan sikapnya sepanjang hari. Catatan itu tidak ditulis untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri, sebagai cermin batin yang membantunya melihat dengan jujur siapa dirinya dan kemana ia sedang menuju. Stoikisme mengajarkan bahwa refleksi harian adalah kunci untuk menjaga arah hidup. Dengan meluangkan waktu merenung, kita bisa menyadari kesalahan sebelum menjadi kebiasaan, mengapresiasi keberhasilan sekecil apapun, dan merencanakan perbaikan dengan lebih sadar. Kebiasaan ini bukan sekedar mengenang kejadian hari itu, tetapi menelaahnya dengan tujuan membentuk karakter yang lebih kuat dan bijak. Proses ini juga membantu kita mengakui kekurangan tanpa menghakimi diri secara berlebihan. Seorang stoik tidak membiarkan rasa bersalah menguasai pikiran, tapi menjadikannya motivasi untuk bertindak lebih baik keesokan hari. Seperti yang diajarkan oleh Seneca, seseorang yang setiap hari mengadili dirinya sendiri tidak akan melakukan banyak kesalahan. Contohnya, sebelum tidur, kamu bisa bertanya pada dirimu, apa yang sudah kulakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Dari pertanyaan sederhana itu, kamu mungkin menyadari bahwa hari ini kamu berhasil mengendalikan emosi saat ada masalah di kantor, tapi kamu juga lalai dalam menjaga kesehatan karena lupa makan tepat waktu. Dengan kesadaran itu, kamu dapat membuat rencana kecil untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan hal baik yang sudah dilakukan. Refleksi harian tidak memerlukan waktu lama, 5 hingga 10 menit sudah cukup, tetapi manfaatnya bisa membentuk pola pikir yang lebih bijak, tenang, dan terarah. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat kita bukan hanya menjalani hidup, tapi benar-benar memahami dan mengarahkan hidup kita dengan sadar. Yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari bukanlah perjalanan singkat, melainkan proses seumur hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa kemajuan tidak diukur dari seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi dari seberapa konsisten kita melangkah, bahkan di tengah hambatan dan ketidakpastian. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki pikiran, memperkuat karakter, dan bertindak selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara instan, tetapi seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu, tindakan kecil yang terus diulang akan membentuk diri kita menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak. Seperti kata Marcus Aurelius, hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat darinya. Maka, kendalikan pikiranmu, perbaiki sikapmu, dan biarkan dirimu tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari. Perjalanan ini tidak menuntut kesempurnaan, hanya keberanian untuk mulai dan keteguhan untuk terus melangkah. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa menjadi pribadi yang lebih baik bukan soal mengubah dunia di luar, tapi mengubah dunia di dalam dirimu terlebih dahulu.